Silakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yulizar. Waalaikumsalam Bu Maya. Gimana kabarnya Bu Yulizar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau saya lihat ya dari wajah Bu Yulizar kayak ada sesuatu gitu ya. Mungkin mau berbagi atau gimana Bu Yulizar? Iya Bu Maya, emang Bu Maya ini kan punya indera keenam nih ya, tahu kali masalah saya. Karena kelihatan dari aura wajahnya gitu ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Ini banyak sekali nih, kayaknya kita waktu 15 menit, 30 menit nggak selesai dengan masalah saya nih Bu Maya. Iya, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa Bu Yulizar. Jadi Bu Maya, dari kemarin saya hubungi Bu Maya untuk Iya. bisa jumpa. Jadi alhamdulillah kita jumpa pada siang hari ini. Jadi polemik permasalahan saya Bu Maya udah lengkap, komplit dan luar biasa. Iya. Jadi kendala saya selama ini Bu Maya, saya tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan, rumah, dan sekolah. Jadi saya pergi sekolahnya jam 7:30 sampai ke sekolah. Saya dari rumah ke sekolah itu hanya 10 menit, nggak jauh. Iya. 10 menit. Saya untuk semester ini mendapatkan jam ngajar 26 jam, Bu Maya. 26 jam. Itu tidak dengan jam tambahan. Itu real jam ngajar aja 26 jam. Sedangkan tugas tambahan saya ini diamanahkan, dipercayakan jadi wali kelas, kepala bengkel, sekretaris Kajur, Kaprodi, pembimbing PWMP, apa lagi ya? Ya itu yang di sekolah aja ada 4 item Bu Maya. Selain di sekolah, saya juga ada usaha kecil-kecilan ya Bu Maya. Saya kalau di daerah saya dipanggil ini menteri keliling. Karena basic saya peternakan, ya job saya juga di peternakan. Jadi saya siap jam ngajar tuh, kami pulang sekolahnya jam 5. Dari jam 7:30 sampai ke jam 5 itu saya full di sekolah. Walaupun sekolah saya tuh hanya 5 hari. Iya. Jadi saya harus sampai hari Jumat. Itu full. Ngajar nggak ngajar kami karena sistemnya kami kantor, karena saya dinasnya di dinas pertanian. Jadi ya walaupun orang Ibu Maya libur sekolah nggak ngajar, kami tetap absensi tetap jalan Bu. Jam 7:30 saya udah berangkat, nanti jam 5 sore saya juga balik lagi ke sekolah untuk absensi. Jadi yang jadi masalah sekarang sebenarnya bukan masalah yang berat, tapi saya sudah merasakan kelelahan Bu Maya. Walaupun umur kita belum terlalu belum 40-an lah. Tapi walaupun belum berkeluarga, tapi saya udah kewalahan. Kewalahannya membagi waktu salah satunya. Dari jam 7:30 sampai jam 5, habis itu saya harus dengan panggilan-panggilan apa namanya si peternak, mungkin ada kendala ternaknya sakit kayak kemarin siap Zoom. Saya harus terbang ke kampung sebelah ke Cat Bukit, itu ada pasien 23 ekor yang harus saya handle 30 menit. Karena siap handle itu langsung ke sekolah, ada apel kami lagi sore. Apel dalam absen. Kadang-kadang Bu Maya kalau sore oke lah, saya bisa berangkat. Tapi kalau malam hari juga saya harus apa namanya ya, harus karena berhubungan dengan ternak ini Bu Maya, kita harus pri kemanusiaan dan pri kehewanan. Jadi saya harus betul-betul apa namanya siap untuk berangkat. Apalagi ternak kita yang melahirkan. Gitu ya.
saya sudah pernah mencoba Ibu Maya kan untuk apa namanya, untuk pengobatan ternak itu tidak saya yang ke lapangan lagi, saya sudah siapkan apa namanya, alumni alumni saya sendiri yang saya didik dan sering juga saya bawa-bawa tuh ke lapangan, asisten lah. Ya. Jadi kalau di telepon Bu Yuli, kita ada pasien ini di rumah siapa misalnya, punya bapak apa gitu kan. Jadi mereka tidak mau dengan asisten saya gitu. Jadi maunya dengan saya, kalau nggak bisa Bu Yuli berarti ditunda aja Bu sampai besok, sampai lusa gitu. Jadi kan nggak ada fungsi nih asisten saya. Maksudnya saya buat asisten biar ada yang ada yang kerjakan kalau memang saya nggak bisa gitu kan. Apalagi keadaan sekarang orang tua saya tinggal sama saya. Jadi beliau pun sakit. Kayak kemarin lagi Zoom, saya harus izin off kamera, harus izin ke Pak Fasil dan Bu Mega, saya harus cari obat ke apotek. Itulah keadaan saya Ibu Maya kira-kira. Ini juga Bu Maya, jam istirahat saya 5 jam. Dalam 24 jam ini saya istirahatnya 5 jam atau 6 jam. Karena saya susah tidur. Saya insomnia Bu Maya. Saya tidurnya Ya. jam 1 atau jam 2 malam. Oh. Nah, jadi itulah cerita saya kira-kira dari Ibu Maya. Ada solusi ataupun saya harus mengkat sebagian kerjaan saya atau bagaimana Bu Maya? Ya, memang sangat menarik ya, Bu Yulizar ini seorang perempuan yang pekerjaannya itu kalau kita bilang ya betul-betul super ya, kalau kita bilang benar-benar super. Kalau kita bilang daya tahan tubuhnya juga super ya, super tahan banting gitu ya. Selain ada pekerjaan pokok, tapi ada pekerjaan lain yang di luar yang memang aktivitas yang kalau kita bilang aktivitas yang selalu dikerjakan di luar sekolah gitu ya Bu Yulia. Ya. Mungkin di sini yang saya dengarkan dari Bu Yuli bahwa dari Bu Yulizar ya walaupun sekali dua kali mungkin kita nggak ada kelelahan ya, tapi lama kelamaan ada juga namanya kita manusia biasa ya, ada tahan tubuhnya, ada yang ketidaksabarannya ya, seperti itu. Mungkin ya kalau saya dengar dari pekerjaannya Bu Yulizar yang begitu banyak ya di luar aktivitas sekolah gitu, apalagi kita seorang perempuan gitu ya. Mungkin wajar ya kalau kelelahan tuh benar-benar wajar sih ya. Cuman sebenarnya hal positif juga apa yang Ibu Yulizar kerjakan yang di luar sekolah itu hal positif, bukan main-main. Istilahnya pekerjaan Bu Yulizar yang Ibu Yuli lakukan di luar itu hal positif semua. Jadi kalau kita bilang bukan menghabiskan waktu untuk hal main-main, tapi menghabiskan waktu dalam hal positif. Tetapi kalau menurut saya Bu Yuli, ya yang namanya aja kita masih ada orang tua, masih ada keluarga ya, yang masih ingin selalu melihat kita itu sehat, ya, ya gitu ya Bu Yuli ya. Ya, jadi bukan hanya semata tentang pekerjaan, tapi orang tua, keluarga juga pengen ya melihat kita selalu sehat. Mungkin Bu Yuli pernah tidak memikirkan gitu bahwa Bu Yuli ini kalau pekerjaan pokok nggak mungkin kita memilih ya. Ini yang pekerjaan di luar sekolah gitu. Apakah pernah terbesit dalam pikiran Bu Yuli bahwa oh ini Bu Yuli harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan bahwa harus ada salah satu pekerjaan yang di luar sana yang memang kalau kita bilang lebih penting pekerjaan yang lain ya, bukan nggak penting tapi penting, tapi karena kita melihat kondisi, waktu juga kesehatan ya, kita harus melihat juga apalagi kita Bu Yuli ya, kita sebagai seorang guru kan harus memikirkan juga peserta didik kita yang di sekolah. Jadi jangan sampai dengan pekerjaan yang berlebihan yang kita hadapi di luar membuat kondisi tubuh kita jadi menurun sehingga saat kita masuk ke ruang kelas, saat kita menghadapi peserta didik, saat kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, tubuh kita kurang bersemangat. Bukan bersemangatnya apa, tapi karena kita kurang istirahat. Otomatis kan kita kurang fresh gitu ya Bu Yulia. Nah, jadi dalam hal pendidikan itu kan bukan hanya saja guru memberikan pembelajaran, tetapi peserta didik juga mengharapkan bahwa gurunya itu selalu fit.
selalu fit, selalu istilahnya segar lah gitu kan. Karena kalau kita kurang istirahat nampak ya, karena apalagi peserta didik itu bisa melihat walaupun kita menutupi itu, peserta didik bisa melihat bahwa guru dia itu kurang, kalau kita bilang kurang sehat gitu ya, kurang sehat bisa dalam hal istirahatnya. Nah, apakah Bu Yuli pernah memikirkan bahwa akan mengambil sikap untuk meninggalkan salah satu pekerjaan yang di luar sekolah untuk ditinggalkan sementara, misalnya seperti itu, mengambil pekerjaan-pekerjaan yang memang yang lebih penting untuk memaksimalkan kondisi tubuh Ibu Yulizar untuk menghadapi peserta didik. Apakah Bu Yulizar pernah memikirkan hal itu? Iya Bu Maya, saya kan usaha yang saya geluti bukan hanya menteri hewan aja Bu Maya. Ada saya ada apa namanya jual beli. Jual beli itu saya ada kandang khusus untuk jual beli ternak, khususnya domba dan kambing. Itu sekarang tidak lagi seutuhnya saya yang pegang sendiri, tapi udah saya kasih untuk alumni yang saya percayai. Itu udah kurang satu dari seluruhnya. Yang kedua, saya juga punya ini usaha di bidang kompos. Itu yang benar-benar saya get off, nggak ada lagi. Jadi banyak sekali pesanan dari sekolah-sekolah, ada karena kalau rombak taman misalnya kan ini baru-baru semester awal. Nah, ya saya ada program-program di sekolah itu rombak taman. Karena kita Ya. ada lama libur, jadi sampai saat ini banyak orderan yang masuk ke saya, tapi saya udah nggak ini lagi karena emang apa namanya saya tidak bisa lagi menghandle. Kemudian yang alumni yang biasanya sama saya untuk mengolah itu mereka pun lagi ada job lain sehingga emang kalau kita seutuhnya ke mereka emang tidak maksimal hasilnya Bu Maya tanpa Ya. kita bimbing sendiri misalnya tanpa ada kita di situ nggak jalan dengan baik hasilnya nggak bagus Ya. ada kurangnya gitu kan jadi sehingga saya tutup emang benar-benar saya udah nggak ada lagi. Kemudian di sekolah Bu Maya, saya sudah katakan sama kawan-kawan di sekolah bahwa saya udah nggak sanggup, kebanyakan tugas. Jadi saya bilang ini karena kita lagi CGP juga kan. Iya, iya. Itu pusing saya sebenarnya. Belum lagi di sana, di sini saya ada katakan sama kawan-kawan, oke, saya dikasih sedikit aja. Maksudnya jam tambahannya dikurangin aja gitu. Dan mereka masih ngotot biar aja lah Bu Yuli pelan-pelan aja nggak apa-apa nanti kerjain sama-sama oke lah fine kalau kerjain sama-sama Bu Maya kan cuman nanti pertanggung jawabannya ke saya juga Iya, iya, iya. karena kan nama kita di SK kan udah jadi kalau untuk mengurangi udah beberapa item Bu Maya saya kurangi tapi masih meledak jadi untuk saya 24 jam per 7 tuh kayaknya kurang masih waktunya Bu Maya dengan kondisi Iya, iya, seperti iya. tapi sampai saat ini alhamdulillah Tuhan masih memberi saya kesehatan Bu Maya sampai saat ini kalau untuk kesehatan sesekali cuma dropnya pun saya karena tidak bisa tidur saya kurang itu tinggal saya poding aja 3 telur 2 telur selesai berarti mungkin hikmahnya dari itu ya kesehatan dikasih sama Tuhan sampai saya ini masih alhamdulillah kemudian kalau untuk pembelajaran di sekolah saya kan nggak bisa tidur malam tuh ya saya lihat schedule saya hari nanti pagi saya kena di ruang mana itu selama saya belum bisa tidur itu saya udah buat materi pelajaran udah lihat-lihat modul udah buat schedule untuk besok jadi ya pada dasarnya tidak bisa tidur di malam hari itu rupanya ada hikmahnya Bu. Jadi kita bisa fokus untuk besok paginya. Gitu Bu Maya. Iya. Itu yang saya lakukan Ya, selama ya. berarti setelah Ibu Yuli
sudah mengambil tindakan ya, sudah melakukan hal tersebut, apa yang sudah Bu Yuli rasakan? Karena kan tadi kan, pekerjaannya, kalau kita bilang nonstop ya, pokoknya banyaklah, banyak banyak orderan kalau kita bilang ya. Tetapi setelah Bu Yuli meninggalkan salah satu pekerjaannya, apa yang sudah Bu Yuli rasakan sesudah mengambil keputusan tersebut? Nah, setelah saya mengambil keputusan untuk meninggalkan beberapa kerjaan saya, bukan meninggalkan satu yang saya tinggalkan ini, satu lagi yang di ternak itu, jual jual beli ternak itu, saya hanya di hari Sabtu dan Minggu saya kan off di sekolah. Di hari-hari itu saya kontrol ke kandang gitu kan. Apa ya Bu Maya, setelah saya tinggalkan satu itu lah lumayan lah ada waktu untuk keluarga walaupun nggak nggak banyak, setidaknya ada. Habis itu saya bisa fokus untuk kegiatan lain, bisa fokus di CGP juga ya. Tugasnya Ya, ya, ya. kadang-kadang saya tugas CGP ini kan di hari H atau 2 hari sebelum ini baru baru sempat saya kerjakan gitu ya, dengan kondisi emang kejar-kejaran, tetapi tidak sampai saat ini belum apa namanya belum membuat saya menyerah, tidak ada cerita menyerah untuk saya karena masa depan anak-anak kita, apalagi kita guru mau ya, Iya. belajar itu wajib. Jadi saya ber berasumsi bahwasanya apa yang sudah dikasih Tuhan ke saya harus saya jalani karena Tuhan saya, bukan karena uangnya, bukan karena gajinya, bukan karena iming-iming yang lain, tapi karena Allah, karena Allah. Di perjalanan hidup saya ini jangan ada yang sia-sia gitu. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan gitu, Bu Maya. Ya, berarti sudah ada solusinya ya Bu Yulizar ya dari permasalahan yang Ibu hadapi ya? Ya udah ada solusinya, Bu. Jadi saya Ya, kalau udah ngomong kayak gini, Bu Maya kan, udah ngomong ya, sama Bu Maya, saya ada keluar. Oh ya, ini ya solusinya. Oh iya. Jadi kalau hmm, bisa dipancing, Bu Maya, saya ada ya. apa nih, kayak mana Pasti nih masih bukan memikirkan gitu ya. Pasti galau, masih galau. sih galau. Tapi kalau udah dipancing Hmm, sama Bu Maya, udah ini, oh ya, padahal nggak capek kali lah, cuman jalani sikit-sikit ya kan Allah gitu kan. hmm. Jadi, ya udah saya udah plong nih Bu Maya nih. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin Bu Yulizar, mungkin dari saya, masih ada yang perlu saya perbaiki? Misalnya kan tadi Bu Yulizar sudah berbagi, keluh kesahnya, problem yang Bu Ini Yulizar alami dengan saya. Nah, setelah, sharing dari saya, kita berdua nih saling sharing, apakah dari saya nih, apakah ada kekurangan gitu di saat saya mendengar keluh kesah ataupun problem yang Ibu Yulizar rasakan? Apa yang mesti saya eh, perbaiki gitu Bu Yulizar ya? alhamdulillah sampai saya plong kayak gini nggak ada kurangnya dari Bu Maya, dan saya harus mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin kedepannya Bu Maya lebih lebih semangat untuk Iya, iya, iya. untuk Alhamdulillah. apa ini kan pertanyaan-pertanyaan lebih semangat gitu biar kita apa lebih Lebih menyala lancar gitu ya menjalankan itu. komunikasinya ya. Iya ya. Ya, alhamdulillah Bu Yulizar ya, berarti setelah kita berdua sharing, Bu Yulizar sharing sama saya, berarti ada titik nemunya gitu ya Bu Yulizar ya. Ada, titik cerahnya lah, gitu ya. Berarti, setiap permasalahan apabila kita saling berbagi memang, pasti ada jalan keluarnya ya. Pasti ada, titik nemunya, titik terangnya gitu ya Bu Yuli ya. Iya, iya, iya. Oke Bu Maya, Terima kasih terima banyak juga untuk Bu Yulizar yang sudah mau berbagi, mau bercerita kepada saya ya. kasih. Ya, berarti saya termasuk orang terpilih gitu ya Bu Yulizar ya. Terpilih mendengarkan curhatan saya yang sudah membeku di otak. Karena Bu Maya kan di sekolah itu, kawan-kawan saya di sekolah itu nggak merasakan kalau saya itu galau. Kata mereka, kalau saya Hmm, hari ini saya capek kali, galau saya hari ini, nggak ada yang percaya saya galau Bu Maya. Karena iya, kemana-mana kita aja buat happy aja. Jadi kawan-kawan yang galau-galau pun kalau udah jumpa sama yang saya itu nggak ada galau-galaunya lagi. Jadi kok saya cerita saya galau, nggak ada cerita, nggak apa ada yang percaya.
Jadi sehingga saya Mhm. harus hubungi Ibu Maya karena Ibu Maya nggak dekat satu tim dengan saya. Iya, benar-benar. Jadi baru percaya Alhamdulillah juga Bu Yuli ya. kalau saya bilang saya nggak sanggup nggak percaya juga orang tuh. Masa Bu Yuli nggak sanggup? Jadi saya kalau udah Iya, ditantang masak ya gitu saya malas sekali untuk berdebat. Ya udah gitu. Saya terima aja. iya, Jadi benar. mereka itu nggak pernah percaya kalau Bu Yulizar itu galau, nggak ada cerita di kamus mereka. Padahal di Mhm. kamus saya itu saya butuh kali kasih sayang. Iya, iya, benar-benar. Berarti ini bisa juga jadi pembelajaran untuk saya Bu Yulizar ya. Makanya apa positifnya bukan hanya untuk Bu Yulizar saja sebagai apa yang menceritakan problemnya untuk saya juga yang sebagai pendengar ya. Ini juga sebagai pembelajaran terbesar juga untuk saya nih. Apabila saya menemukan permasalahan seperti ini, saya sudah ada apa namanya ya, sudah ada permasalahan pokoknya udah ada titik nemunya, udah tahu bagaimana cara memanage waktu, gitu Bu Yulizar ya. Jadi bagaimana nih? Saya lanjut untuk siap Bu Maya. Boleh? Siap. Oke. Oke. Oke Bu Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yulizar. Apa kabar Bu Maya? Alhamdulillah sehat Bu Yulizar ya, walaupun ada lelah-lelahnya ya, mungkin dari cuaca terik kali panas ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak mau dengan cuaca ini, apa kita sama-sama pesan tiket ke Jepang, Bu Maya? Boleh kalau ada waktu. Kita ke Jepang Kalau ya. ada biaya juga. Biaya gampang, biaya tinggal kita Iya, sewa visa kan, kasih benar. biaya tuh. Iya, Nggak iya, ada iya, Bu. order kita Bu Maya ya. Jadi Bu Benar. Maya kemarin Bu Maya hubungin saya, minta Hmm. jumpa. Mohon maaf nggak bisa di hari yang itu, jadi kita jumpanya di hari ini. Iya. Gimana Bu Maya, apa yang perlu kita sharing? Gini ya Bu Yulizar ya, sebenarnya saya sudah dari kemarin nih galau karena belum Galau. sempat sharing gitu ya, belum sempat komunikasi dengan Bu Yulizar gitu ya. Jadi kan Bu Yulizar, selama ini saya galau gitu ya, bukan galau apa, saya merasa bingung gitu Bu Yulizar ya, karena saya kan mengajarnya di kelas 3 sama kelas 4 ya. Ibu Yulizar kan tahu sendiri ya bagaimana peserta didik kalau kelas 3 ya. Gitu. Jadi di sini problem yang saya hadapi ada beberapa anak didik saya di dalam kelas. Sebenarnya bukan beberapa sih, ada 2 orang gitu ya. Masih belum bisa membaca gitu Bu Yulizar. Jangankan bisa membaca huruf aja mereka belum kenal. Karena ketahuannya di saat saya melihat saat saya menyuruh baca semua peserta didik, kan ada tuh saat saya menyuruh, "Nak, coba baca halaman ini." Baca semua gitu kan, baca semua peserta didik. Jadi saat saya melihat semua peserta didik, ada beberapa orang peserta didik saya yang nampak di mulutnya, nampak dari bibirnya itu memang kalau kita nggak bisa kan melebar kemana mana mulutnya, nggak sesuai dengan bacaan gitu kan. Jadi selesai anak peserta didik saya membaca, jadi saya mendekatilah kedua peserta didik saya ini untuk mereka membaca secara pribadi. Nah, saya mau mendengar secara langsung. Rupanya kata teman-temannya, Bu, dia belum bisa baca, Bu, katanya seperti itu kan. Rupanya benar-benar belum bisa baca Bu Yuli. Jadi kan saya kaget gitu ya, saya terkejut bahwa ya walaupun belum terlalu lancar kali bisa membaca karena masih kelas 3, seenggaknya hurufnya mereka sudah tahu, sudah mengenal huruf. Gitu Bu Yuli. Walaupun belum belum maksimal lancar bacanya. Tapi yang sangat-sangat saya sayangkan di sini saya melihat bahwa mereka saya menuju huruf J aja bengong, nggak tahu memang Bu Yuli kan. Jadi di sini galaunya saya gini, saya bingung di sini apakah kalau jadi guru nggak mungkin ya, kalau jadi guru kelas 1 kelas 2 nggak mungkin, karena tugas guru ke sekolah memang untuk mengajar. Saya merasa bingung apakah, orang tua di rumah tidak perhatian sama anaknya yang udah kelas 3 belum bisa mengenal huruf, apalagi membaca gitu Bu Yulia. Iya. Jadi, di saat saya memberikan pembelajaran, di saat saya memberikan pembelajaran, eee saya bingung nih sama peserta didik saya yang 2 orang ini, bagaimana saat saya menerangkan pembelajaran, saya menulis di papan, kan mereka tidak bisa baca nih Bu Yulia. Ya, ya. Otomatis kan, gitu yang mereka berdua ini seharusnya mereka sudah maju ke pembelajaran selanjutnya, tapi mereka masih ulur ke belakang, nah gitu. Jadi,
Saya ingin menanya sama Bu Yulizar, gimana nih solusinya Bu Yulizar sama 2 anak ini? Saya, galaunya bukannya apa Bu Yuli ya, saya sayang sama anak-anak saya sama-sama sayang, tetapi sayangnya gini, yang anak-anak yang lain sudah maju ke depan, yang 2 nih masih ulur ke belakang, masih mundur ke belakang istilahnya. Gimana nih Bu Yulizar kita menghadapinya? Ya selama selama ini posisinya Bu Maya apa namanya ya? Guru kelas. Iya Bu Yuli. Oh, guru kelas. Jadi kalau guru kelas itu setiap hari jumpa dengan orang yang sama, Bu Maya ya? Iya benar Bu Yulizar. Oh, gitu. Eh selama ini pendekatan apa yang pernah Ibu Maya lakukan terhadap dua siswa Ibu ini? Ya, memang Bu Elizar ya, saya sudah melakukan pendekatan. Contohnya gini, di saat saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya yang lain, kan otomatis yang 2 orang ini kan, banyak ya ketinggalannya. Jadi setelah saya memberikan pembelajaran terhadap, anak yang lain, saya melakukan pendekatan dengan cara, mengajak kedua peserta didik saya untuk duduk di samping saya. Nah, di situ saya mengambil buku bacaan. Contoh buku bacaan misalnya, buku bacaan A, B, C, D gitu ya. Awalnya saya memperkenalkan huruf dulu Bu Yuliza sama, anak didik saya yang 2 orang ini, memperkenalkan huruf dulu ya. Tetapi di sini ya, memang menghabiskan banyak waktu karena memang di sini seharusnya bukan lagi kita mengajarkan A, B, C, D, bukan lagi mengajarkan untuk membaca. Ya, walaupun seharusnya memang, masih bisa kita mengajarkan membaca, tapi bukan lagi kita memperkenalkan huruf gitu ya, Yulizar ya. Sehingga perhatian saya terhadap, anak didik yang lain kurang maksimal gitu, Bu Yulizar, karena terkendalanya saya, membagi perhatian gitu, antara si 2 anak ini yang kurang bisa baca dengan peserta didik yang lain. Yang seharusnya saya bisa mengontrol peserta didik yang lain saat mereka mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, tetapi saya, duduk di bangku untuk mengontrol yang kedua anak ini untuk mengenal huruf gitu, Bilzara ya. Mungkin kegalauan saya di sini yaitu saya, ada sisi sayangnya terhadap peserta didik yang lain yang seharusnya mereka memang sewajarnya mendapatkan perhatian maksimal dari saya memang karena memang pembelajaran kelas 3 ini kan kalau bisa lebih maju lagi gitu ya. Tapi karena kendala sama 2 orang anak ini sehingga saya harus bisa membagikan, perhatian saya. Tetapi, di sini saya memang tidak menyalahkan kedua anak ini ya, tidak menyalahkan karena mungkin faktor keluarga, tapi saya juga sudah pernah menanyakan gitu ya Bu Yulizar ya, sama mereka. Kalau pendekatan yang lain, cara yang lain yang sudah saya lakukan yaitu, mengajak mereka untuk masuk ke perpustakaan, duduk dalam perpustakaan untuk membaca secara pribadi. Jadi kan kalau di dalam perpustakaan kan nggak ada bising-bisingnya ya Bu Yuli, nggak ada ribut-ributnya ya. Jadi saya harapkan supaya peserta didik saya yang 2 orang ini lebih fokus saat mereka membaca. Begitu Bu Yulizar. Iya Bu Maya, itu pendekatan yang sangat luar biasa. Tapi pernah nggak sih Bu Maya dalam mengajar menggunakan video atau nonton YouTube sehingga mereka Ya. seluruhnya bisa apa melakukan atau belajar dengan baik Bu Ibu ini video atau apa saya cara mungkin ada video-video yang menarik di YouTube mungkin pernah nggak Ibu gunakan? Pernah Bu Yuli, pernah, insyaallah, pernah ya, pernah saya lakukan. Tetapi di sini saya pernah melakukan, pendekatan yang lain yaitu di luar jam mengajar gitu Bu Yulizar ya. Artinya kalau di luar jam mengajar kan, bukan sedang jam pembelajaran. Jadi di sini seperti misalnya setelah istirahat gitu ya, pokoknya di waktu-waktu senggang mereka saya panggil secara khusus mereka berdua. Kebetulan saya ada HP, saya nggak memperlihatkan dari video yang lain, tapi saya, mengambil inisiatif dari HP, karena mereka kan cuma berdua ya Bu Yulizar ya. Jadi, saya memperlihatkan, huruf-huruf yang ada di HP. Selain yang di buku tadi ya, saya memperlihatkan, huruf bacaan yang ada di YouTube. Saya buka, saya kontrol mereka berdua secara pribadi. Nah, selanjutnya setelah mereka sudah menonton video YouTube, bagaimana, perkenalan dari hurufnya, huruf A, B, C, D, misalnya seperti itu. Setelah itu saya mematikan, video, habis itu saya, langsung mempraktikkan kepada mereka secara langsung. Nah,
Di sini saya sudah melakukan beberapa hari gitu Bu Yulizar ya. Jadi perharinya saya memperkenalkan huruf dulu kepada mereka. Hari keduanya baru saya menggabungkan kedua huruf kepada mereka Bu Yulizar. Ya walaupun sebenarnya menghabiskan banyak waktu ya gitu Bu Yulizar ya. Gitu, tapi tidak apa-apa ya, namanya saja itu memang kelas saya. Jadi memang tanggung jawab saya gitu Bu Yulizar. Jadi setiap hari saya memperkenalkan satu huruf, dua huruf, sampai ada 4 huruf. Misalnya contoh hari ini saya memperkenalkan huruf B. Habis itu besoknya saya tambahkan lagi C gitu. Jadi di saat saya memperkenalkan satu huruf, dua huruf, tiga huruf, 4 huruf, contoh misalnya saya menulis kata pisah B, diucapkannya B. Satu lagi hurufnya apa nak? A. Coba gabungkan nak kedua huruf ini B A gitu ya. Habis itu saya bilang coba ikuti ibu nak ya. Ya bu katanya. B A ba itu saya bilang ya. Diikuti sama anak didik saya B A ba. Jadi kalau kita bacanya apa nak ba. Nah seperti itu. Jadi setiap hari itu satu huruf, satu huruf, satu huruf sampai ada 4 huruf baru saya gabungkan. Habis itu besoknya lagi saya tambahkan lagi huruf C. Habis itu saya gabungkan lagi C aca. Bacanya apa nak? Ca. Kalau kita gabung kedua huruf ini jadi apa nak? Baca. Jadi sampai situ aja sebenarnya saya sudah senang sekali Bu Lizar ya. Sudah senang sekali. Tapi di Ya. sini ya tanpa saya sadari gitu ya Bu Lizar ya. Ternyata peserta didik saya ini uh, ada pemberitahuan kepada orang tuanya di rumah, sehingga orang tuanya menjumpai saya secara langsung tanpa ada janjian gitu ya. Jadi di saat wali kelas saya anaknya mau jemput anaknya ke sekolah, jadi secara tidak langsung menjumpai saya, Bu Maya katanya. Ini anak saya kan sebenarnya memang nggak bisa baca sama sekali ibu. Katanya ibu ada mengajarkan khusus ya sama anak saya. Pokoknya dipikirnya les gitu Bu Yulizar ya. Oh iya Bu, karena saya melihat memang anak ibu belum bisa membaca, jadi saya mendidik secara pribadi, secara khusus. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah saya lihat anak saya sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa membaca walaupun masih tertata-tata gitu ya. Oh iya Bu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya bilang. Habis itu saya melakukan pendekatan lah gitu ya sama orang tuanya Bu Yuli. Saya tanya kenapa anaknya sampai sekarang belum bisa membaca, saya bilang ya. Dari rumah enggak pernah ditanyakan, apa dari rumah enggak pernah berkomunikasi atau gimana masalah pendidikannya, saya tanyakan Bu Yuli. Rupanya dijawablah sama orang tuanya, ada kendala dari pekerjaan gitu Bu Yuli ya, sibuk dengan pekerjaan sehingga kalau bisa kita bilang kurang perhatian gitu. Rupanya saya tanya sama anaknya juga seperti itu Bu Yuli. Berarti efeknya di sini orang tuanya yang memang kurang perhatian karena memang ada kesibukannya masing-masing gitu Bu Yuli. Memang saya maklumi juga, tapi saya di sini tidak menyalahkan anaknya, tidak menyalahkan anaknya karena memang namanya aja masih anak kelas 3, jadi memang butuh pendampingan support dari kita, guru dan orang tua gitu Bu Lizar. Oke, Bu Itu Bu Maya. Lizar. Keren sekali Bu Maya ya. Maksudnya orang tua ya dia yang positif kita lihat di sini Bu Maya mau mau meluangkan waktu kan Bu Maya juga sebenarnya ngajar kan banyak banyak ruangan Bu Maya kan Iya, banyak ruangan. Jadi sempat juga Bu Maya sisi waktunya untuk mereka-mereka yang tidak bisa membaca. walaupun 5 menit gitu Bu Yuli. Ya, ya. Dan apa namanya orang tuanya, jadi kita dapat apresiasi dari orang tua siswa itu kalau menurut saya itu luar biasa ya. Maksudnya mereka eh mereka mau melakukan atau menjumpai Ibu Maya secara pribadi dengan keadaan anak mereka yang tidak bisa membaca itu reward yang luar biasa Bu Maya dapatkan. Berarti Bu Maya udah mendapatkan solusi dari dari masalah Ibu Maya ini ya kan? Iya Bu Yulizar, alhamdulillah setelah saya sharing dengan Bu Yulizar, setelah saya menceritakan problem saya kepada Bu Yulizar, alhamdulillah saya sudah menemu titik terangnya Bu Yulizar, saya sudah menemukan solusi. Ini juga jadi pembelajaran buat saya Bu Yulizar ya, berarti alhamdulillah saya mendapatkan solusinya, karena ini kan saya menghadapi
pembelajaran apa, tahun ajaran baru gitu Bu Ilizar. Jadi saya menghadapi anak baru lagi. Ya, saya doakan supaya, tidak ada lagi, anak-anak yang belum bisa membaca karena sudah kelas 3 gitu, supaya, anak-anak didik saya, lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya gitu Bu Ilizar. Iya Bu Maya. Berarti selama kita sharing-sharing, kira-kira kekurangan atau kekurangan dari saya ini apa ya Bu Maya? Yang harus saya perbaiki. Alhamdulillah kalau saya melihat ya, dari sisi sharing saya, Ibu Yuliza mendengar curhatan saya gitu ya, alhamdulillah tidak ada kekurangan apa-apa Bu Yulizar ya. Sudah maksimal, sudah bagus sekali. Pendengaran Ibu terhadap saya mau mendengarkan keluh kesah saya, cuman ada sedikit penambahan gitu ya untuk Bu Yulizar ya. Iya, iya, saya catat nih penambahan nanti pas jumpa Iya, minggu depan saya bisa mungkin perbaiki. dari pertanyaan mungkin ya biar lebih seru lagi gitu ya Bu Ibu Oke, Yulizar ya. boleh saja. Oke, Bu Ya Maya, mungkin saya akan memperbaiki nanti masalah pertanyaan biar kita menyala-menyala ya. Jadi iya menyala gitu ya. Jadi banyak setiap ada umat ya. permasalahan lancar komunikasi kita berdua gitu Bu Yulizar ya. Oke, Bu Maya. Nah, Oke, terima Bu kasih banyak Bu Yulizar sudah Maya. mau mendengarkan curhatan saya. Oke, Bu Maya, terima kasih juga udah mau sharing dengan saya, udah percaya dengan saya, Bu Maya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita dapat kesimpulannya. Ya, Bu Maya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi ini kemana kita nih? Kembali ya.